Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, Bambang Sadono, dalam channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan channel ini bisa memberi inspirasi, memberi informasi, dan memberi edukasi. Saya sudah bersama dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum, Bapak Arief Budiman, SS, SIP, MPA, yang hari-hari ini informasinya sedang didengar di seluruh Indonesia berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah, gubernur, dan bupati wali kota. Pak Arief, sehat-sehat? Alhamdulillah, Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Ini kan akhirnya keputusan pilkada jadi dilaksanakan pada 9 Desember 2020. Ya. Masih banyak pertanyaan, baik yang menyangkut mengenai sisi kesehatan, apakah benar-benar kita sudah siap, juga yang khawatir mengenai masalah anggaran, apakah anggaran ini kira-kira juga bisa siap, belum lagi masalah sumber daya, mengerahkan orang yang begitu banyak. Nah, mungkin lewat channel ini Pak Arief bisa menjelaskan supaya semua yang akan terlibat di dalam pilkada ini bisa benar-benar yakin dan mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Silakan Pak Arief. Baik, terima kasih Pak Bambang, para pemirsa sekalian. Memang ada beberapa hal yang diperlukan ya dan harus dipenuhi agar pemilihan kepala daerah bisa dilaksanakan pada 9 Desember 2020. Yang pertama tentu regulasinya, karena kalau regulasinya tidak cukup kuat, maka dia akan mudah untuk dibatalkan. Kalau misalnya ada yang tidak setuju, ada yang mengajukan judicial review, itu regulasinya harus diatur dengan baik. Maka KPU memberi syarat pada saat itu, pertama harus ada Perpu, karena ini mengubah konstruk yang sudah diatur dalam Undang-Undang 10/2016. Nah, Perpu sudah diterbitkan. Nah, setelah Perpu diterbitkan, KPU harus mengaturnya dalam peraturan KPU. Hari ini KPU sedang mempersiapkan 2 peraturan KPU. Yang pertama peraturan KPU tentang tahapan, yang kedua peraturan KPU tentang tata caranya, bagaimana melaksanakan pemilihan kepala daerah di masa pandemi COVID-19. Nah, yang berikutnya, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Bambang tadi, SDM-nya siap nggak? Regulasinya ada, SDM-nya nggak ada, nggak bisa jalan. Nah, sampai hari ini KPU RI lengkap, ya, masih quorum, itu masih bisa menjalankan tugasnya. Yang kedua, KPU Provinsi lengkap, KPU Kabupaten Kota lengkap. TPK 99% sudah kita lantik, ya, tinggal 39 kecamatan lah yang belum dilantik. Kemudian PPS sebagian besar sudah kita lantik. Nah, kita masih akan menyisakan sedikit lagi PPS yang akan kita lakukan pelantikan. Nah, beberapa waktu ke depan kita akan melakukan pelantikan PPDP, petugas pemutakhiran data pemilih. Nah, nanti 1 bulan sebelum hari pemungutan suara, kami akan merekrut KPPS. Nah, itu SDM-nya harus siap. Lalu bagaimana SDM itu bisa bekerja, menjalankan tugas-tugasnya dengan baik di masa pandemi. Nah, maka KPU perlu membutuhkan dukungan tambahan anggaran. Jadi sebetulnya pemilihan kepala daerah ini anggarannya sudah disiapkan, baik oleh KPU Provinsi, oleh KPU Kabupaten Kota, bersama-sama dengan pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota. Karena pemilihan kepala daerah anggarannya dibiayai melalui APBD. Itu sudah siap untuk 23 September 2020. Nah, karena ini ditunda, kemudian karena diselenggarakan di masa pandemi COVID-19, maka diperlukan tambahan untuk memastikan 2 hal, kesehatan dan keselamatan. Nah, jadi kesehatan dan keselamatan ini penting baik bagi penyelenggara, bagi peserta, maupun bagi masyarakat pemilih. Nah, anggaran yang kami ajukan kemarin
berjarak gitu ya, atau bervariasi beberapa opsi. Mulai dari 2,5 triliun sampai dengan 5,6 triliun. Nah, itu tergantung fasilitas apa yang kita berikan, kemudian tata cara pelaksanaannya seperti apa yang kita pilih. Nah, kemarin sudah disepakati, yang dipilih adalah pelaksanaan dengan tata cara, jumlah pemilihnya itu maksimal 500. Undang-undang sebetulnya mengatakan maksimal 800, tapi sudah disepakati maksimal 500. Per TPS? Per TPS. Jadi 500 pemilih per TPS. Ya. Maka jumlah TPS bertambah, sehingga total saat ini data sementara ya, karena belum ditetapkan DPT-nya, jumlah TPS itu lebih dari 313.000 TPS. Jadi lebih dari 313.000 TPS. Nah, dengan jumlah itu maka dibutuhkan tambahan anggaran, termasuk itu tadi, menjaga kesehatan. Jadi kami minta petugas nanti diberi fasilitas rapid test, kemudian diberi tambahan untuk meningkatkan imunnya, karena mereka bekerja selama 6 bulan lebih nanti. Nah, itu ada kebutuhan vitamin, kemudian kebutuhan alat atau peralatan pelindung diri, mulai dari masker, hand sanitizer, hazmat, pelindung wajah, dan lain-lain, itu harus dipenuhi secara sesuai jadwal kebutuhannya. Jadi kalau bulan Juni-Juli itu petugas PPDP nanti yang akan banyak butuh perlengkapan. Nanti kalau pada hari pemungutan suara, ya PPK, PPS, KPPS harus dipenuhi semua. Nah, jadi memang kebutuhannya cukup besar. Lalu apakah anggarannya sudah ada? Rancangannya sudah diusulkan. Sudah juga disampaikan di dalam rapat bersama pemerintah dan DPR, tetapi rapat bersama Kementerian Keuangan itu akan kita lakukan besok bersama dengan pemerintah ya. Pemerintah kemungkinan nanti akan dihadiri oleh Mendagri, Menteri Keuangan, kemudian bersama dengan DPR, Komisi 2 dalam hal ini. Terus penyelenggara pemilu ada KPU, Bawaslu, dan KPP. Termasuk kami akan minta saran masukan dari BNPB terkait dengan kebutuhan barang-barang yang diperlukan untuk meningkatkan atau menjaga dua hal tadi, kesehatan dan keselamatan. Nah, begitu. Oke. Pak Arief, tadi anggaran sudah dirancang ya. Apakah itu jadi beban semua di Menteri Keuangan atau pemerintah pusat, atau juga menjadi beban pemerintah provinsi atau kabupaten kota juga? Nah, KPU memerintahkan kepada KPU provinsi dan KPU kabupaten kota agar melakukan efisiensi. Jadi kebutuhan-kebutuhan yang tidak jadi kemarin, misalnya kan sampai saat ini jumlah pasangan calon perseorangan misalnya sudah diketahui berapa banyak, ya. Maka yang awalnya menganggarkan lebih banyak, misalnya memperkirakan ada 3 pasangan calon perseorangan, tapi ternyata hanya 1, maka yang 2 itu kan tidak digunakan lagi. Nah, itu efisiensi semacam itu kita minta untuk nanti ikut menutupi ya kekurangan ini. Tetapi untuk usulan, kami, karena kita juga tidak bisa memastikan apakah anggaran yang sekarang sudah ditandatangani oleh KPU provinsi dan kabupaten kota dengan pemerintah setempat, pemerintah daerah, itu bisa direvisi atau tidak. Nah, KPU sekarang mengusulkan sepenuhnya agar dipenuhi melalui APBN, supaya pembahasan hanya di tingkat pusat, dan itu bisa lebih cepat dibandingkan dengan pembahasan oleh 270 daerah di masing-masing pemerintah daerah. Itu bisa sangat lama dan bisa sangat bervariasi. Ada daerah yang mampu, ada yang tidak, ada yang setuju, ada yang tidak. Itu membuat tidak standar nanti. Jadi KPU mengusulkan dipenuhi melalui APBN. Nah, KPU juga sedang melakukan beberapa perubahan ya agar anggarannya lebih efisien. Jadi clear tidak akan ada beban tambahan untuk APBD, Pak Arief ya? Sejauh ini mudah-mudahan ya pemerintah pusat bisa memenuhi 100% kebutuhan anggaran, jadi tidak akan ada beban kepada pemerintah daerah. Nah, kalau memang ada anggaran dari APBD yang digunakan, itu mungkin akan diambilkan dari hasil efisiensi, ya.
hasil revisi yang dilakukan oleh KPU Provinsi dan Kabupaten Kota terhadap anggaran yang sekarang sudah disepakati. Ya, baik Pak Arif. Kalau nanti yang pertama bekerja itu kan petugas pemutakhiran data ya, itu jumlahnya akan sangat besar dan sangat masif. Apakah tidak mungkin itu apa ya menurut saya ditiadakan tetapi dengan menggunakan data-data yang ada, misalnya melalui perangkat desa atau BPS gitu mungkin nggak Pak Arif? Menurut regulasi apa yang diatur dalam undang-undang tidak mungkin. Kita harus melakukan sensus, harus door to door, kira-kira gitu. Jadi kita harus datangi satu persatu. Apakah yang namanya si A itu masih ada, memenuhi syarat, masih ada di sini, oke. Apakah ya si B masih ada, apakah si C telah meninggal dunia, apakah si D itu sudah berpindah tempat, dan seterusnya. Itu perintah undang-undang, kita harus melakukan langsung. Ya. Harus memutakhirkan, harus melakukan pencocokan dan penelitian di lapangan. Gitu. Artinya karena keadaan darurat nggak mungkin ya diatur supaya lebih sederhana dan lebih melibatkan aparat yang ada, tidak perlu lagi mengerahkan petugas pemutakhiran data yang begitu banyak itu Pak Arif. Nggak mungkin ya? Kalau itu mau dilakukan, sebenarnya semuanya mungkin ya untuk dilakukan perubahan. Tetapi kalau itu mau dilakukan, tentu regulasinya itu harus dirubah juga. Gitu. Nah, yang bisa dilakukan oleh KPU adalah mungkin tata caranya. Nah, di masa pandemi, bagaimana caranya? Boleh nggak verifikasinya dengan Zoom? Misalnya begini. Jadi, silakan kepala keluarganya mengumpulkan orang-orangnya gitu, kelihatan semua, oke, misalnya begitu. Tata caranya, tapi substansinya tidak boleh dirubah bagaimana perintah undang-undang. Gitu. Nah, ini yang sekarang nanti kita akan bahas ya di peraturan KPU yang kedua tentang tata cara. Kalau yang pertama kan PKPU tentang tahapan atau peraturan KPU tentang tahapan, jadwal. Nah, yang kedua ini nanti akan kita masukkan di situ. Apakah beberapa tata cara pelaksanaan tahapan itu bisa dilakukan penyesuaian atau perubahan? Ya. Kalau pendaftaran peserta mulai kapan Pak Arif? Saya belum hafal ya, tapi kurang lebih sekitar 75 hari sebelum hari pemungutan suara. Ya. Kalau pemungutan suaranya Desember, ditarik mundur November, Oktober, Agustus. Ya. Artinya pendaftaran kemungkinan mulai Juli. Mulai Juli ya. Juli atau Agustus. Mohon maaf, saya nggak hafal, nggak pegang datanya. Gitu. Ya, nanti kita cek. Ya. Kemudian begini Pak Arif, kalau sampai nanti pelaksanaan pilkada itu situasinya ya mudah-mudahan sudah lebih baik, tapi mungkin berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lain, itu pelaksanaannya kan mesti juga berbeda-beda. Itu gimana nanti caranya? Nah, dulu awalnya kami sempat berpikir seperti itu, ya pada saat pandemi ini baru mulai mewabah, gitu ya. Bulan Februari, bulan Januari, dari 270 daerah yang pilkada, itu masih ada daerah yang hijau, ada yang kuning, ada yang merah, gitu ya. Kami masih berpikir, ya udahlah, nanti yang hijau biar aja jalan terus. Gitu ya. Tapi setelah bulan April, itu 270 daerah yang pilkada, semuanya terpapar. Jadi, satu, soal pandeminya sendiri. Yang kedua, soal perintah undang-undang, atau terkait dengan pasal-pasal yang diatur undang-undang, mengatakan bahwa pemilihan kepala daerah ini dilaksanakan secara serentak. Jadi nanti kalau sebagian dilaksanakan, sebagian tidak, maka sebetulnya semangat yang dibangun dalam undang-undang agar pilkada ini serentak, karena sebetulnya targetnya kan nanti 2024 akan dilakukan serentak juga. Itu tidak akan tercapai. Jadi opsi itu kemudian tidak ada lagi dalam bayangan kita ya. Yang semula kita mau merancang seperti itu, sekarang tidak. Karena dua hal tadi, seluruh daerah sudah terpapar corona, kemudian yang kedua, semangat undang-undang agar pemilihan ini bisa serentak. Ya, jadi mungkin serentaknya
tetap ya akan dilakukan serentak. Tapi mungkin cara di daerah yang berbeda, taruh seperti Surabaya misalnya, yang terkenal sekarang bukan hanya jalur merah apa itu, bukan hanya merah, tetapi sudah menjadi hitam kelam gitu kira-kira. Itu gimana kalau ada daerah yang seperti itu? Ya, mungkin tata caranya ya. Jadi Ya. KPU sudah mengatur, termasuk bagaimana kita melayani pemilih yang pada hari pemungutan suara masih dalam perawatan karena virus ini, gitu ya. Jadi petugas kami nanti akan datang ke rumah sakit, misalnya daerah itu merah, orangnya banyak di rumah sakit, maka kami yang akan datang ke rumah sakit dengan perlengkapan alat pelindung diri yang lengkap, pakai baju hazmat, kemudian segala macam itu lengkap perlengkapannya. Beda dengan yang melayani di TPS. Kalau di TPS mungkin masker, kemudian pelindung wajah, sarung tangan, mungkin begitu ya. Ada disinfektan, ada hand sanitizer, mungkin begitu. Tapi kalau melayani pemilih yang di rumah sakit, yang dia sedang dalam perawatan karena virus, perlengkapannya akan jauh lebih lengkap. Kemudian yang juga menarik Pak Arif ya, kemungkinan adalah pelaksanaan kampanye. Ini apakah ada aturan baru kan pengumpulan orang juga riskan ini kalau kayak begini? Prinsipnya apa yang sudah diatur dalam undang-undang dan peraturan KPU terdahulu itu masih berlaku. Ya. Hanya nanti kami akan membuat pembatasan-pembatasan. Misalnya kalau mau pertemuan tertutup misalnya, gedungnya kapasitasnya 50, maka kita akan minta hanya diisi setengahnya, hanya diisi 25 orang dengan jarak yang diatur. Nah, jadi nanti akan kita berlakukan begitu. Rapat umum misalnya, boleh nggak rapat umum? Ya kami tentu berharap tidak dilakukan rapat umum. Tetapi karena undang-undang menyediakan ruang itu, maka aturannya harus ketat. Setiap orang yang masuk ke arena itu misalnya harus di sanitizer, harus dengan masker, kemudian berdiri jaraknya sekurang-kurangnya 1 meter dan seterusnya. Jadi kapasitas ruangan berapa dan kemudian hanya maksimal separuhnya. Maka aturan protokol kesehatan itu akan diberlakukan dengan sangat ketat. Ya, ini dengan situasi seperti ini, dengan kampanye yang juga makin terbatas, itu kelihatannya akan menguntungkan para incumbent itu, para petahana ini kan sudah mulai lama ini, jadi ada kesan tidak adil untuk yang baru. Itu gimana itu perlakuan kepada mereka ini? Soal menguntungkan atau tidak menguntungkan sebetulnya itu bukan ranahnya KPU ya. Itu paling pas ditanyakan oleh koleganya Pak Bambang dulu gitu ya, para peserta pemilu gitu ya. Tapi bagi KPU harus punya standar yang sama dalam memperlakukan semua peserta pemilu. Jadi tidak ada yang dibedakan. Soal itu dianggap menguntungkan atau tidak, menurut kami itu kan soal tafsir ya. Yang penting bagi KPU adalah dia melaksanakan semua tahapannya secara transparan, terbuka. Semua orang bisa lihat apa yang kami lakukan. Yang kedua, perlakukan semua peserta pemilu dengan sama dan setara. Yeah. Dikasih kesempatan 1 ya semua dikasih 1, dikasih kesempatan 2 ya semua diberi 2. Jadi tidak ada yang dibedakan. Ya, Pak Arif, ini ada perkembangan menarik ini di dalam pilkada. Mungkin karena pengalaman yang sudah berkali-kali itu, mereka sudah tahu tidak banyak yang berani coba-coba lagi. Itu yang menyebabkan sekarang akan banyak calon tunggal nanti yang dihadapi oleh KPU ini. Gimana kalau menurut perkiraan Pak Arif ini? Sampai hari ini ya, kalau saya tidak salah ingat, data yang sudah masuk, calon perseorangan itu jumlahnya 162, kalau tidak salah. Dari 270 daerah yang pilkada. Ya, memang tidak 100% atau tidak seluruh daerah itu ada calon perseorangannya. Di undang-undang kami menyebutnya calon perseorangan ya, atau masyarakat lebih mengenal dengan sebutan calon independen gitu ya. Memang tidak semua ya. Nah, soal terjadinya fenomena ini saya pikir masing-masing pihak silakan menganalisis, menilai gitu ya. Tapi KPU di luar ranah itu. Yang penting
KPU menyediakan ruang bagi masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundangan, silakan jadi calon, apakah melalui partai politik, apakah melalui jalur perseorangan. Itu di beberapa daerah malah terkesan tidak ada calon lain, jadi muncul calon tunggal itu Pak Arif maksud saya. Jadi akan makin banyak ini gejala ini. Ya, ya mungkin ya saya tidak tahu. Saya nggak bisa komentar soal itu sebenarnya Pak Bambang. Tapi ini menjadi cermin bagi kita semua. Kalau ada fenomena seperti ini, harusnya kita melakukan apa? Karena menurut teorinya, hitungan matematisnya tidak mungkin calon tunggal. Karena cukup bagi banyak pihak untuk bisa mencalonkan. Ya. Karena dihitung secara matematis, syaratnya mestinya ada 3 sampai 4 calon bisa diusung oleh partai politik. Kemudian ditambah dengan calon perseorangan. Ya. Calon perseorangan bisa saja banyak. Gitu ya. Yeah. Lalu untuk Pilkada 2020 ini kan di sejumlah kabupaten kota itu ada masalah karena masa jabatan mereka itu tidak akan sampai 5 tahun. Nah, pertanyaan yang pertama, apakah itu secara hukum nanti tidak memunculkan persoalan atau mungkin mengurangi minat orang karena masa jabatannya tinggal pendek? Gimana ini menurut amatan Pak Arif? Iya, memang itulah produk hukum kita ya. Di satu undang-undang mengatur bahwa masa jabatan itu 5 tahun. Tetapi di Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah ini disebutkan di salah satu pasalnya, bagi yang pilkada 2020 ini nanti tidak, kan mestinya regulernya itu 2025 baru ada pilkada lagi. Tapi di situ sudah disebutkan nanti pilkadanya akan dibuat 2024, jadi hanya 4 tahun. Nah, apalagi sekarang mundur, apalagi nanti kita nggak tahu ya, target kita adalah Desember 2020. Andaikan mundur lagi, wah makin pendek lagi nanti. Tapi kita juga tidak tahu karena undang-undang ini mau dilakukan revisi kan. Apakah tetap keserentakan itu akan ditarget dilaksanakan di 2024 atau justru skenario-nya berubah. Jadi pilkada 2020 itu kan sebetulnya rotasi atau regenerasi atau siklus kelanjutan dari pilkada 2015 menjadi 2020. Sementara kemarin ada 2 keserentakan lagi, 2017 dan 2018. Nah, mestinya kalau 2017 itu periodenya nanti akan pilkada lagi 2022. Yang 2018 akan ada pilkada lagi 2023. Tapi undang-undang mengatakan serentak yang masih berjenjang atau bertahap itu terakhir 2020. Selanjutnya akan dilakukan serentak secara nasional 2024. Nah, tapi saya nggak tahu apakah undang-undang ini akan tetap dipertahankan atau ini kan sekarang sedang melakukan revisi undang-undang pemilu ya, tentang penyelenggaraan pemilu. Apakah ini bagian yang akan dilakukan revisi juga, kita belum tahu juga. Pak Arif, karena situasinya yang mungkin agak darurat ini, mungkin Pak Arif ingin sampaikan kepada apakah masyarakat, apa peserta pilkada, apakah KPU, apakah pemerintah daerah, apa-apa yang perlu dipersiapkan untuk menghadapi pilkada serentak 2020 ini. Silakan Pak Arif. Ya, pertama saya ingin memberi pesan kepada teman-teman penyelenggara pemilu. Ya. Kita harus menyadari bahwa walaupun kita punya peran strategis dan besar untuk penyelenggaraan tahapan pemilihan kepala daerah ini, tapi percayalah bahwa kita tidak mampu, KPU sebagai penyelenggara tidak mampu mensukseskan pemilu ini sendirian. Maka perlu kerjasama dengan banyak pihak. Jadi KPU provinsi dan kabupaten kota harus mampu menjalin kerjasama yang baik dengan sesama penyelenggara pemilu, dengan peserta pemilu maupun dengan instansi lembaga terkait, ya, termasuk dengan masyarakat pemilih. Agar mereka mau
menggunakan hak pilihnya, mau berpartisipasi dalam pemilu dengan baik. Yang pertama itu. Yang kedua, ada beberapa prinsip yang harus dipedomani supaya pemilu ini bisa berjalan dengan jujur dan jurdil. Bekerja transparan. Silakan semuanya bisa akses tahapan yang dilaksanakan KPU. Yang kedua, penyelenggara harus bekerja profesional. Dia harus ahli di bidangnya, ya, tahu apa yang harus dikerjakan. Yang ketiga, bekerjalah dengan penuh integritas. Jadi ikuti aturannya. Kalau benar ya benar, kalau salah yang salah. Ya. Yang keempat, bekerjalah sebagai sebuah teamwork yang bagus. Di KPU ini ketua dan anggota itu mengambil keputusannya dalam rapat pleno. Itulah keputusan tertinggi di KPU. Maka teamwork itu harus mampu bekerja dengan baik sebagai sebuah lembaga yang kolektif kolegial. Nah, kepada peserta pemilu, kepada masyarakat, lembaga dan instansi terkait, pemerhati pemilu, teman-teman pemantau, saya ingin semuanya mau berperan aktif, tidak hanya pada hari pemungutan suara, tetapi sejak awal Anda harus ikut mengawal, ikut berpartisipasi aktif di setiap tahapan penyelenggaraan, pemutakhiran data pemilih. Kalau Anda tidak mendukung kami tidak bisa melakukan pemutakhiran dengan baik. Pada saat kampanye, peserta pemilu patuhilah regulasi tentang kampanye. Masyarakat pemilih aktiflah untuk mengikuti kampanye peserta pemilu, agar Anda tahu dan yakin siapa yang layak untuk dipilih. Yang terakhir, hari pemungutan suara, gunakan hak pilih Anda dengan baik, memilih pemimpin Anda yang terbaik. Penting di masa pandemi ini, tetap jaga kesehatan dan keselamatan semuanya. Baik Pak Arief, terima kasih sekali. Mudah-mudahan ini memberi kejelasan pada semua saja, pada masyarakat, pada petugas KPU, pada pemerintah daerah, apalagi untuk para peserta. Dan untuk ucapan terima kasih kepada Pak Arief yang sudah hadir di acara inspirasi untuk bangsa ini. Saya kenang-kenangan, ini ada pengusaha UMKM dari Semarang Pak Arief, yang membuat produk-produk frozen food, makanan beku. Nanti akan saya kirim ke Pak Arief. Mungkin ada yang menarik di sini, saya lihat ada cumi-cumi Madura. Nah, jadi orang Jawa Timur. Jadi ini macam-macam, ada cumi-cumi hitam Madura, ada ayam panggang Klaten, ada macam-macam ini. Mudah-mudahan Pak Arief di Jakarta bisa coba makanan-makanan daerah, ya. Sekali lagi, tapi nggak boleh ya, terima kasih. Tapi nggak boleh. Ya. Terima kasih, sukses Pak Arief Budiman, Ketua KPU Republik Indonesia. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.